Hari pertama cipta terang gelap, hari kedua cipta cakrawala, hari ketiga cipta darat laut tumbuhan, hari keempat cipta bulan bintang matahari, hari kelima cipta segala binatang, hari keenam cipta manusia, hari ketujuh Tuhan itulah istirahat, hari ketujuh Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami memuji nama-Mu dan bersyukur atas penyertaan-Mu. Kami mohon, bantulah kami memusatkan perhatian pada pelajaran hari ini, sehingga tidak mudah goyah dalam menanggapi godaan. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran alam sebagai bagian hidup manusia. Alam beserta isinya telah diciptakan Allah sungguh amat baik. Langit, bumi, manusia, semua makhluk dan benda di alam semesta adalah satu kesatuan dan tidak boleh berkekurangan satu benda pun. Itu merupakan alam ciptaan Tuhan. Pada bukumu halaman 112. Di situ nampak beberapa gambar manusia yang memelihara dan merusak alam. Temanmu di sini ada seseorang yang namanya Servan Kulis Suzuki namanya. Dia lahir tanggal 20 November tahun 1979 di Vancouver, Kanada, dari pasangan Bapak David Suzuki dan Ibu Tara Elizabeth Kulis. Anak ini pada usia 12 tahun pidato di PBB. Sangat mentakjubkan. Isi pidatonya dia protes keras terhadap alam yang rusak. Alam yang rusak itu antara lain hutan yang punah, tumbuh-tumbuhan yang punah, binatang yang punah, ikan-ikan yang sakit karena kanker karena ulah manusia, berlubangnya lapisan ozon, anak-anak yang kelaparan. Itu hal-hal yang diajukan oleh Servan Suzuki. Usianya baru 12 tahun saat itu. Kemudian dia juga membuat suatu permohonan kepada semua manusia yang merusak alam tersebut. Dia mengajukan permohonan untuk berhenti merusak alam itu. Berikutnya di sini. Dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 1 sampai dengan 25. Di situ Allah menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi itu diciptakan Allah nampak indah, baik adanya. Allah menciptakan selama 6 hari. Dalam bukumu, nanti kamu baca sendiri di situ, ada pada halaman 115 sampai dengan 116. Manusia diciptakan pada hari yang ke-6 setelah semua yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia telah tersedia. Semua diciptakan Tuhan itu baik adanya. Kasih Tuhan begitu besar. Semua manusia, semua yang diciptakan, dibutuhkan oleh manusia, semua yang diciptakan Tuhan itu untuk kelangsungan hidup manusia. Maka manusia menjadi bagian dari alam dan alam juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari manusia. Begitu anak-anak? Berikut. Setelah alam sedemikian indah, manusia yang diciptakan Tuhan pada hari ke-6 itu ditempatkan di Taman Eden. Tetapi manusia pertama itu dia tidak taat pada perintah Tuhan. Manusia jatuh ke dalam dosa. Dikisahkan dalam kitab Kejadian bab 3 ayat 17 sampai dengan 19.
Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Itu gambarnya di situ anak-anak. Malaikat penjaga Firdaus membawa pedang mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Itu akibatnya anak-anak. Adam dan Hawa yang berbuat dosa itu mengakibatkan lingkungan dan alam rusak. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Hubungan dengan Taman Eden menjadi terputus. Hubungan dengan Allah terputus. Adam dan Hawa harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Begitu? Sekarang tugasmu. Itu untuk tugas spiritual dan sosial. Kamu tulis di bukumu itu, kamu beri centang yang kamu lakukan. Kalau kamu tidak melakukan, yang dicentang tidak. Kalau kamu melakukan, yang dicentang itu ya. Seperti itu ada 5. Tidak sulit, kamu tulis di bukumu, kemudian dikirim kepada ibu. Nah, berikut ada lagu. Bunga-bunga mekar berseri, semerbak berwarna-warni. Tuhan engkau baik hati, mencipta alam nan asri. Pagi indah surya bersinar, memancar sepanjang hari. Tuhan sungguh baik hati, menghangatkan hidup kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas cinta kasih-Mu kepada kami umat manusia. Kami siap sedia menjalankan perintah-Mu. Kami mau setia merawat alam ciptaan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.